Halo, salam kuliah desain. Oke, kita jumpa lagi. Kali ini melanjutkan setelah di video yang pertama atau yang kemarin kita telah melakukan discover ya, mencari data ya, menggali data dengan metode empathize ya, dengan konsep empathize atau berempati terhadap project yang kita mau kerjakan ya, terhadap usernya, terhadap tempatnya, terhadap aktivitasnya, semuanya kita lakukan penggalian data. Lalu ada tahap berikutnya yang menarik ya. Tahap ini adalah kita namakan sebagai tahap define ya. Dalam metode atau proses desain yang double diamond ya, ada 4D, satu discover, yang kedua adalah define, nanti yang ketiga adalah develop ya, yang berikutnya yang terakhir ada deliver. Nah, kita akan bahas dulu tentang define atau merumuskan kembali masalahnya. Jadi nanti setelah kita mengumpulkan data, kita akan akhiri ya sesi pra desain ini dengan membuat pernyataan masalah atau problem statement ya. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih caranya kita bisa merumuskan kembali masalah yang kita temukan di lapangan. Nah, seringkali yang kita temui dalam kegiatan merumuskan masalah ya adalah ini, ada 3 ya. Pertama adalah ambiguity ya, lalu uncertainty, yang ketiga adalah time and space ya. Yang pertama ambiguity, sesuatu yang membingungkan ya. Membingungkan, ini batuk misalnya ya, batuk ini batuk karena apa gitu ya, apakah batuk karena virus atau bakteri misalnya. Nah, ini biasanya kita bingung, batuknya ini ketularan teman atau karena batuknya karena alergi biasa misalnya. Jadi sesuatu yang membingungkan. Yang kedua adalah ketidakpastiannya. Seringkali waktu kita pertama bertemu, proyeknya ini sudah kita bahas dan sebagainya, lalu yang berikutnya tiba-tiba berubah ya, berubah pikiran misalnya klien kita. Jadi ada uncertainty, ketidakpastian. Nah, oleh karena itu kita perlu yang ketiga ini ya, waktu dan tempat ya, time and space. Jadi kita perlu framing atau membuat frame masalah kita. Jadi kita kotakkan, itu yang mau kita selesaikan. Tidak semua hal bisa kita selesaikan. Jadi kita harus memframing masalah kita dengan time and space. Nah, yang berikutnya yang kita bahas ya, seringkali kita sebagai desainer salah mengartikan yang namanya masalah ya. Ini kalau kita lihat di sini, contohnya adalah seringkali kita menyebutkan masalah itu ternyata hanya sebuah gejala atau fakta negatif ya. Di contoh gambar ini, di contoh gambar berikut ini ya, ada anak kecil yang panas gitu misalnya. Nah, seringkali kita kalau ditanya ada anak kecil atau kita sendiri memiliki suhu tubuh yang tinggi, misalnya 39 derajat misalnya sampai seperti itu, kita akan dengan mudah menyebut kita itu sedang sakit panas. Oke. Nah, padahal kalau ditanya masalahnya apa? Masalahnya dia panas. Padahal itu belum masalah, baru sebuah fakta negatif atau gejala yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebenarnya masalahnya itu apa? Itu loh. Jadi panas itu bukan masalah utama, karena kalau kita berikan obat panas, paracetamol, ya panasnya turun sebentar saja. Setelah itu panas akan kembali naik karena kita belum ketemu pokok permasalahannya apa. Panasnya gara-gara apa? Oh, panasnya misalnya gara-gara suatu bakteri tertentu. Maka perlu obat antibiotik, tidak bisa paracetamol saja. Oh, panasnya karena virus tertentu, berarti obatnya beda lagi ya. Jadi kita harus cari tahu masalah sebenarnya itu apa. Nah, seringkali kita menganggap masalah ini adalah sesuatu yang sepele, kita dengan mudah menyebutkan ya, kita dengan mudah
melakukan judgement, padahal belum tentu masalahnya yang itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya ya, setelah tadi, nah ini saya lebih suka ya menerjemahkan problem. Dalam bahasa Inggris kan masalah itu problem ya, tetapi dalam bahasa Indonesia kita sering sebutkan sebagai masalah. Masalah itu cenderung yang tadi, yang fakta negatif kalau di bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya lebih suka menerjemahkan kata problem dengan persoalan ya. Kenapa kita sebut sebagai persoalan ya? Apa itu persoalan? Nah, karena persoalan menurut saya itu pasti memiliki peluang jawaban ya. Jadi masalah yang baik, persoalan yang baik itu mengandung peluang jawaban. Jadi tidak sekedar kita sebutkan saja panas, jawabannya apa? Paracetamol, itu jawabannya belum jelas gitu. Tapi ketika ada antibiotik dan sebagainya, jawabannya lebih jelas, panasnya lebih selesai gitu ya. Nah, ketika kita sebut sebagai persoalan, maka di situ ada kata soal. Kalau soal, seorang guru membuat soal, pasti ada kunci jawabannya dong. Ya. Tapi kalau seorang anak membuat masalah, biasanya jawabannya itu perlu dicari lama gitu. Tapi kalau soal biasanya memang sudah ada jawabannya, tinggal kita mengerjakan saja. Jadi kita sebagai desainer setelah menggali data, yang perlu kita lakukan adalah merumuskan persoalannya. Bukan sekedar merumuskan masalah, tapi merumuskan persoalannya apa. Sehingga harapannya nantinya kita bisa menemukan jawabannya. Lalu apa itu persoalan, apa itu masalah? Sebenarnya dalam berbagai sumber, dalam berbagai kajian sudah banyak disebutkan ya, bahwa yang disebut problem atau masalah atau persoalan itu adalah celah antara keadaan ideal dan fakta ya, celah antara keadaan ideal dan juga fakta ya, celah antara keadaan ideal dan fakta. Jadi pengennya apa tapi keadaannya seperti ini ya. Misalnya pengen ruangnya nampak luas ya, tetapi di sebuah ruang yang sempit ya, itu baru ketemu masalahnya. Oh, berarti bagaimana membuat ruang yang luas nampak luas di sebuah ruang yang sempit. Tapi kalau kita sebut saja bahwa masalahnya apa, ruangannya sempit, kita sulit menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita sebut sebagai bagaimana membuat ruang nampak luas meskipun aslinya sempit, kita terbayang jawaban. Oh, dikasih kaca, cermin di sekelilingnya, warnanya dicat putih semua barang ditaruh di rak, langsung muncul gagasan-gagasan. Jadi persoalan yang baik, persoalan yang keren adalah ketika kita sebutkan persoalan itu, maka dengan cepat kita terbayang 1000 jawaban ya. Jadi tidak sekedar sebutkan saja ruang sempit, karena apa, kita masih bertanya-tanya terus ruang sempit karena apa, karena kebanyakan barang atau karena apa, kita kan nggak tahu. Tetapi kalau bagaimana memaksimalkan ruang sempit supaya nampak luas, nah kita langsung terbayang jawaban-jawabannya. Jadi di situ ya, jadi jangan sampai salah dalam mengartikan kata problem hanya sekedar suatu fakta negatif. Itu belumlah suatu persoalan atau suatu rumusan masalah ya. Kita lanjut, lalu metodenya seperti apa? Kita akan cari metode merumuskan masalah. Jadi ini ada 4 ya, saya garis bawah ini ada 4. Yang pertama adalah unpack, kita bongkar dulu, lalu kita sintesis, kita mendapatkan insight, kita buat daftar kebutuhannya. Jadi ada 4 ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unpack ya, unpack atau kita bongkar ya. Jadi ketika kita menemukan suatu data ini harus kita bongkar dulu ya. Kita analisis, kita bongkar, kita unpack, kita rinci satu persatu. Jadi data ini tidak sekedar data mentah lalu kita simpulkan yaitu, tidak seperti itu ya. Apalagi dalam proyek desain interior, proyek desain apapun ya, sebenarnya data ini sifatnya kan mentah, belum diolah ya.
collecting data itu belum diolah. Nah, tugas kita sebagai desainer, sebagai orang yang belajar desain adalah membongkar ini, menganalisa. Jadi menganalisa itu gambarnya seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi gambarnya itu seperti dibongkar gitu, dibuka gitu. Ya, dibuka. Ya, kira-kira seperti ini, kita buka, kita bongkar. Seperti tadi ya, misalnya masalahnya adalah bagaimana mengoptimalkan ruang sempit supaya nampak luas. Gitu kan? Wah, datanya apa? Ruangnya sempit, barangnya banyak, terasa sumpek, terasa panas. Itu kan data-data yang kita kumpulkan. Nah, kita bongkar apa sih yang menyebabkan panas. Oh, jendelanya kurang, sampingnya ada apa? Oh, ternyata sampingnya ada view bagus sebenarnya, tetapi di situ temboknya full. Kan kita punya peluang untuk membolong atau membongkar tembok dengan kaca yang besar misalnya. Kita unpack data itu ya. Data itu kita unpack dulu, kita buka satu persatu sehingga kita bisa melihat lebih jernih nih. Ya. Kalau kita bicara ruang lah misalnya ya, ruang desain interior, kita bongkar dulu pertama karakter ruangnya sudah sesuai belum dengan pemilik rumah misalnya. Oh, karakternya si pemilik, si owner project ini orangnya fun, ceria. Oh, kok ruangannya serius banget. Oke, dari karakter kita bongkar ya. Lalu kita bongkar lagi dari segi layout ya, penataan ruang, tata letak ruangnya. Oh, sirkulasinya kurang lancar dan sebagainya. Barangnya banyak, zoningnya salah, hubungan antar ruangnya tidak tepat dan sebagainya. Kita bongkar lagi. Elemen pembentuk ruangnya, apa sih yang membuat nampak sempit ya? Oh, ternyata plafonnya kurang tinggi misalnya. Lalu apalagi kita bongkar lagi tata kondisional ruangnya, bagaimana penghawaannya kurang lancar, pencahayaannya kurang lancar misalnya. Bisa kan kita unpack satu persatu, kita bahas satu persatu dari project ini sehingga kita sampai nanti bisa melihat lebih jernih apa saja sih yang sebenarnya kita perlukan untuk memberikan solusi desain ya. Nah, yang berikutnya setelah kita unpack, kita melakukan sintesa ya, synthesize ya. Dalam dunia musik ada alat namanya synthesizer ya. Jadi kita sering kan menyebut kata analisis, sintesis, tapi kita nggak tahu artinya gitu. Analisis kita sering artikan sebagai membahas, bukan itu sebenarnya, tidak sekedar membahas saja, tapi analisis itu bentuknya seperti ini ya, dibuka gitu, dianalyze itu dibongkar gitu. Lalu sintesis itu digabungkan. Sintesis adalah meramu ya, seperti kalau kita di SD dulu kan ada pelajaran fotosintesis, yaitu meramu dengan cahaya, memasak dengan cahaya. Di dalam pohon itu membuat masakannya itu dengan cahaya matahari. Jadi kalau pohon itu tidak kena matahari, tidak bisa masak, dia tidak bisa meramu makanan dari akar yang disedot di akar, diramunya di daun kan, seperti itu dengan bantuan cahaya matahari. Maka disebut fotosintesis ya. Jadi setelah kita analisis, kita unpack, sekarang kita sintesis, kita ramu, kita gabung-gabungkan ini ya. Kita gabung-gabungkan seperti di gambar ini, kita gabung-gabungkan musik A dicampur musik B ya, gaya A dicampur gaya B ya. Ruang sempit supaya nampak luas dicampurkan seperti apa, pakai cermin tadi, pakai apa. Coba ide-ide itu kita gabungkan ya. Jadi kita mencoba meramu dari yang tadi sudah kita bongkar. Jadi kita tidak boleh langsung tiba-tiba meramu, oh bikin gini, meramu dari apa? Ya dari membongkar dulu, kita baru bisa melakukan ramuan. Nah, yang berikutnya kita akan mendapatkan insight ya. Setelah kita membongkar dan meramu, kita melakukan yang namanya insight atau dipikirkan kembali untuk mendapatkan pemahaman baru ya. Jadi proyek yang awal seringkali setelah kita dalami, kita masuk ke dalam proyek itu, kita bongkar, kita campur, kita cari referensi literatur dan sebagainya seperti kemarin sudah kita lakukan, kita mungkin akan mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan insight. Jadi tidak sekedar A langsung diselesaikan secara B, secara A, secara B. Bukan seperti itu. Tidak hitam putih, desain itu tidak hitam putih. Tapi jangan-jangan
Kita perlu menarik nafas panjang, memikirkan kembali, ya. Lalu kita mendapat pemahaman baru. Oh, ternyata proyek ini tidak cocok untuk diubah seperti permintaan di awal. Setelah diskusi panjang dengan kliennya, setelah diskusi panjang dengan user atau pengguna, pembeli, misalnya kita mendesain sebuah toko, kita perlu mendapatkan pemahaman baru bahwa cara membeli orang berbeda, cara memilih barang berbeda. Jadi kita akan mendapatkan insight baru, nanti kita bisa simpulkan, oh masalahnya ternyata ini. Nah, setelah itu kita lakukan checklist, ya, needs, ya, kita kembalikan ke needs, ya. Kalau perlu tanyakan lagi 5 kali, apa iya benar dindingnya mau dibongkar, gitu kan? Apakah iya masalahnya itu kurang luas? Jangan-jangan masalahnya barangnya nggak banyak kan? Barangnya perlu dibuang tuh, semua barang perlu di cluttering, ya. Jadi bukan meluaskan ruangnya. Jangan-jangan kita luaskan ruangnya kalau dia tetap aja barang itu masuk terus banyak. Jadi kita cocokkan kembali dengan list di awal kita. Kalau perlu tanyakan lagi 5 kali deh kalau perlu, ya. Tanyakan lagi, apa iya bisa membongkar dinding? Apa iya perlu mengganti lantai? Apa iya perlu mengubah warna ruang misalnya? Apa iya perlu ganti furniture? Bisa tidak sih kalau cuma diedit sedikit misalnya? Jadi banyak yang kita bisa tanyakan dalam konsep needs ini. Tanyakan lagi di awal bagaimana, kalau perlu 5 kali, ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, saya kembalikan lagi, saya ulangi lagi bahwa problem statement, ya, masalah itu tidak sama dengan fakta negatif. Fakta negatif barulah gejala, ya. Masalah itu saya lebih suka menyebut sebagai persoalan, yaitu celah antara ideal dan fakta. Persoalan pasti memiliki peluang jawaban. Ini jangan saya contohkan, nanti kita akan bahas, ya. Ini ada jalan berlubang. Itu kalau saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa, biasanya ini yang saya jadikan soal ini, teman-teman dosen-dosen sering bertanya ini, ya. Ada jalan berlubang, masalahnya di mana? Kebanyakan peserta kuliah atau mahasiswa itu menyebut sebagai, ya masalahnya jalan berlubang itu. Jawabannya apa? Ditambal. Oke. Padahal ditambal kita bisa lihat di sini kan ada truk besar yang lewat situ. Ya. Jadi jangan-jangan masalahnya yang lain, bukan masalah lubang, tapi masalahnya ada truk besar. Ya, sehingga nanti kita buat kalimat yang seperti apa kalau ada fakta tentang jalan berlubang. Nanti kita akan coba bahas lagi, ya. Kita akan lanjutkan dulu, ya. Nah, lalu problem statement itu rumusnya bagaimana? Ya. Rumusnya kita bisa menggunakan kata, kalau di bahasa Inggris itu HMW, ya. How might we, atau bahasa Indonesianya bagaimana kita bisa. Jadi dalam suatu kalimat problem statement atau perumusan masalah itu harus mengandung peluang ke depan, gitu, ya. Tidak membicarakan tadi jalan berlubang doang, tapi bagaimana caranya supaya jalan itu tidak berlubang lagi. Jadi tidak sekedar membahas jalan berlubang. Kalau jalan berlubang ya ditambal, selesai. Ternyata belum selesai, gitu. Ternyata berlubang lagi besok. Jadi bagaimana caranya supaya jalan itu tidak berlubang meskipun dilewati truk besar misalnya. Dan kita akan tahu, oh jadi cara nambalnya berbeda, tidak seperti tadi di gambar tadi, tapi cara nambalnya berbeda. Oke, nah jadi kita bisa kasih kata depan, ya, kita beri kata depan tentang how might we, ya, bagaimana kita bisa. Nah yang berikutnya akan kita bahas
bahas tentang bagaimana contoh ya, di gambar ini ya, contoh problem statement ya. Di gambar ini, gambar yang pertama biasanya kita akan sebut sebagai bagaimana cara mencapai tujuan dengan lancar. Dan yang kedua, bagaimana mengatasi rintangan. Jadi ini belum mengandung keadaan ideal dan fakta tadi. Jadi soal ini belum lengkap. Ya. Jadi saya akan pilih soal yang ketiga. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi rintangan dengan waktu yang terbatas, ya, agar dapat sampai tujuan tepat waktu. Ya, ini baru kalimat problem statement yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi tidak sekedar membicarakan fakta saja, tapi ada keadaan fakta dan keadaan ideal. Ya, ada yang merah, ada yang kuning, bahkan kita beri konteks yaitu waktu yang terbatas. Kita beri yang biru muda itu ya. Jadi nomor 3 ini kalau kita pilah-pilah ya, mengandung apa saja sih problem statement ini? Pastinya dia mengandung data tentang rintangan, mengandung keadaan ideal tentang sampai di tujuan, dan kita pakai konteks dengan waktu yang terbatas tapi harus tepat waktu. Nah, kita akan latihan ya, kita akan coba latihan problem statement ya. Saya kembalikan lagi ke gambar yang tadi ya. Coba tuliskan rumusan masalah dari gambar ini ya, gambar orang menempel jalan berlubang ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa seringkali kebanyakan dari kita menulis bahwa masalahnya adalah jalan berlubang. Ternyata bukan itu saja, karena jalan berlubang ini sebabnya macam-macam ya. Oh, gara-gara truk besar, ini jelas ya, ada kata kuncinya truk besar lewat. Tapi ada juga yang karena genangan air misalnya. Jadi ditambal seberapapun selama air itu tetap menggenang, ya besok berlubang lagi. Jadi kita harus jeli melihat data ini, karena ini datanya jelas-jelas ada truk besar, maka suggest saya adalah bagaimana membuat ya, bagaimana kita bisa membuat jalan ini tidak berlubang lagi meskipun dilewati truk besar. Sehingga nanti jawabannya di beton ya misalnya, atau justru jalannya di portal, truk tidak boleh lewat situ lagi misalnya, karena sumber masalahnya truk itu gitu. Muatan jembatan timbang di samping sana ya misalnya, ada jembatan timbang dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang berikutnya contoh lagi nih ya, contoh lagi. Coba tuliskan rumusan masalah dari gambar ini ya. Ini ada gambar ibu-ibu sambil buka laptop, sambil megang handphone, buka buku, sambil anaknya bermain di dekatnya ya. Coba teman-teman rumuskan masalah dari ini ya. Silahkan untuk bahan latihan ya. Kalau saya melihat sih ini berarti ada datanya apa? Datanya berarti ada masalah bahwa dia harus bekerja ya kan, dia harus merawat anaknya. Oke, idealnya apa? Ya bisa bekerja sambil merawat anak ya kan, idealnya kan gitu. Jadi tetap bekerja tapi bisa merawat anak di rumah. Nah, berarti kita harus bagaimana merumuskan masalahnya. Silahkan ya. Ini buat bahan renungan teman-teman, bahwa membicarakan masalah ternyata kita sering salah sangka ya, kita sering melakukan judgement, kita sering melakukan bias ya, sering melakukan mudah menduga-duga secara terburu-buru ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk unpack, synthesize ya, lalu mendapatkan insight, barulah kita bisa merumuskan kembali apa sebenarnya persoalan pokok dari proyek ini, sehingga nantinya setelah ini, video ini mungkin minggu depan ya, kita lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana membuat solusi atas masalah yang sudah kita susun. Oke, video ini mungkin kepanjangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliah desain.